Saudara-saudara, saat ini tibalah waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang boleh terhimpun bersama di saat ini. Tinggal wulur, boleh terkumpul lagi dalam suasana menyambut Natal Yesus Kristus. Sehingga di saat ini, dalam kegembiraan, dalam syukur kami bersama, kami hendak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami di saat ini Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengertian, sehingga firman dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Tetapi juga itu semua bukan hanya sekedar sampai pada telinga dan pikiran kami, tetapi apa yang baik, yang dapat membangun, yang boleh mendidik kehidupan kami, dapat kami aplikasikan dalam hidup beriman, dalam kehidupan kami setiap hari, dan dapat berdampak juga dalam kerukunan kami yang ada ini. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, berikanlah kemampuan sehingga firman-Mu dapat diberitakan dan menjadi sukacita bersama kami di saat ini. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca, kita mendengarkan firman Injil Markus pasal 1, dibaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam kesatuan bagian firman Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang boleh mendengar, membaca, serta merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Shalom yang di sebelah kanan. Shalom yang di sebelah kiri. Damai di hati. Betul-betul damai di hati. Amin. Semoga demikian, dan Tuhan selalu memberkati kita ketika kita hidup dalam kedamaian dan dalam sukacita. Apalagi di oras-oras begini toh, di oras-oras somo Natal, seringkali damai itu menjadi suatu hal yang sangat sensitif. Seringkali ada saja hal-hal yang mencoba mengganggu untuk menghilangkan kedamaian kita, termasuk kedamaian dalam kehidupan di tengah keluarga. Apalagi dalam kerukunan seperti ini, damai itu harus selalu diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, bersyukur lagi karena kita boleh ada dalam sukacita bersama, dalam kegembiraan menyambut Natal Yesus Kristus, atau orang-orang tua kita dulu mengenal dengan istilah pontrang, rukun keluarga Singal Wulur ini. Ini sekali kedua. Atau keberapa? Kedua.
Yang pertama, tahun kemarin 2021 kita bersuka cita bersama. Bahkan saudara-saudara, saat-saat seperti ini kita juga mulai disibukkan. Sibuk dalam hal kita mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk Natal, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah kita. Nah, sehingga ini juga saudara-saudara menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. So sampai di mana orang persiapan saudara-saudara? So sampai di mana orang dah ator-ator? Semua kita disibukkan dengan mempersiapkan akan datangnya hari Natal. Persiapan ruang tamu, slaber, ganti gorden, ganti pempele, mulai bersih-bersih rumah, persiapan dapur, apalagi mulai lihat-lihat mana yang kurang, mana yang harus diperlengkapi, persiapan lemari, mulai dia tambah, kita mau pakai ini berikut tanggal 24 malam Natal kita mau pakai baju ini, tanggal 25 kita mau pakai baju warna ini, tahun baru kita mau pakai ini. Nah, sehingga saudara-saudara, apakah salah kita dalam mempersiapkan segala kebutuhan kita? Tentu tidak salah. Kita tidak salah mempersiapkan diri. Kita tidak salah mempersiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan yang ada. Tetapi juga harus selalu kita ingat, saudara-saudara, harus selalu kita pikirkan bagaimana yang pertama dan yang terutama adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan ini. Bagaimana kita mempersiapkan hati, bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita. Jangan turun so sibuk-sibuk dengan segala kebutuhan, dengan segala urusan-urusan yang ada, tetapi orang lupa mempersiapkan hati, orang lupa mempersiapkan pikiran, orang lupa mempersiapkan kehidupan, sehingga kebutuhan rumah, keperluan pribadi kita lebih kita diutamakan daripada kesiapan rohani kita sendiri. Hati dan kehidupan juga saudara-saudara perlu untuk kita siapkan. Istilahnya kalau orang baslaber rumah, babaking bersih rumah, maka hati juga perlu untuk orang slaber, saudara-saudara. Bukan cuma orang slaber kintal, bukan cuma orang slaber kubur. Karena ada kebiasaan tuh orang siara di kubur, baking bersih kubur, baking bersih rumah. Tapi hati dan kehidupan kita juga perlu untuk kita bersihkan. Apalagi kita bersihkan dari amarah, kita bersihkan dari dendam, kita bersihkan dari luka-luka kehidupan. Apalagi saudara-saudara kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa, bahkan memiliki pertobatan dalam hidup. Agar saudara-saudara benar-benar kita siap, benar-benar kita mampu untuk menyambut dan menerima Kristus dalam kehadiran dan kedatangannya di dunia ini. Sehingga lewat bagian firman Tuhan ini, melalui Injil Markus, kita melihat bersama bagaimana persiapan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu dipersiapkan dengan baik. Nah, dan Injil Markus ini dia mengawali beritanya dengan memberi suatu pernyataan. Markus dia memberikan suatu atau memproklamasikan bahwa Kristus adalah Mesias sebagai penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Dan di sanalah saudara-saudara Yohanes Pembaptis dia tampil sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi dia yang akan datang. Jadi Yohanes Pembaptis ini diutus karena juga sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama bahwa akan datang dia yang akan mempersiapkan jalan, yang akan membukakan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, ada seorang teman, dia bertanya, sebenarnya ada apa sokwa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Ada apa di antara Maleakhi dan Matius ini? Sehingga Totor mau baca, habis Maleakhi langsung Matius, habis perjanjian lama langsung perjanjian baru.
Sehingga ada berita apa di antara kedua kitab atau di antara kedua surat, di antara kedua perjanjian ini. Nah, saudara-saudara, umat Israel atau umat pilihan Tuhan ketika mereka menerima suatu kabar nubuat tentang akan datangnya seorang pembebas, Mesias, Raja Damai, Juru Selamat, maka mereka hidup dalam penantian itu. Mereka hidup dalam penantian tentang apa yang sudah diberitakan kepada mereka. Sehingga mereka hidup sekitar kurang lebih 500 tahun. Di mana tidak ada lagi kabar, di mana tidak ada lagi nubuatan, di mana tidak ada lagi nabi yang memberitakan tentang sebuah kebenaran. Nah, sehingga ketika di saat ini maka tampillah Yohanes Pembaptis dengan membawa suatu kabar, dengan memberitakan suatu berita pengharapan tentang mesianik atau apa yang dinubuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi. Dan di sana Yohanes dengan nyaring dia memberitakan tentang suara kenabian. Dan sebenarnya juga saudara-saudara, Yohanes ini merupakan sebuah tokoh yang penting dalam peristiwa Natal. Karena dia yang mempersiapkan bagi kedatangan juru selamat. Tapi justru kita tidak pernah melihat tokoh Yohanes Pembaptis, baik itu dalam baliho, baik itu dalam pemberitaan. Yang ada Santa Claus, yang ada para gembala, yang ada para majus. Tetapi Yohanes Pembaptis ini merupakan tokoh yang penting, tokoh yang sentral dalam hal mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus, kedatangan Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Tetapi dia juga bersedia untuk menjadi tokoh yang dilupakan. Kita hanya mengingat tentang Santa Claus dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, Yohanes dia mempersiapkan jalan dengan cara bagaimana untuk menyuarakan, memberitakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa dengan melalui jalan pertobatan. Maka jalan bagi Mesias itu dipersiapkan. Bahkan dia mendorong kehidupan orang-orang umat yang ada pada waktu itu untuk menyadari, untuk menyesali akan setiap dosa-dosa, akan perbuatan, dan meminta pengampunan daripada Allah. Yohanes dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sehingga saudara-saudara memiliki pertobatan yang sejati ini merupakan suatu hal yang sangat dituntut melalui pemberitaan oleh Yohanes. Pertobatan sejati yang membawa perubahan pada totalitas hidup, atau istilahnya kita kenal dengan metanoia, memiliki suatu perubahan. Sehingga pentingnya sebuah pertobatan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dalam pemberitaannya, Yohanes benar-benar menuntut pemurnian hidup secara kesiapan untuk menerima apa yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan kedatangan Sang Mesias ini harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Adakah kita juga sudah hidup dalam pertobatan yang sungguh? Adakah kita memiliki perubahan hidup di dalam Kristus? Ketika kita menerima Kristus, maka Kristus itu berdampak dalam hati dan kehidupan kita. Sudahkah saudara-saudara kita mengalami pemulihan hidup? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia? Bahkan bukan hanya kedatangan Kristus sebagai seorang bayi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi juga kita mempersiapkan hidup hati kita untuk menyambut kedatangannya kembali. Bukan lagi sebagai seorang juru selamat, bukan lagi sebagai seorang bayi, bukan lagi sebagai seorang penebus dosa, tetapi Dia akan datang kembali sebagai seorang hakim yang akan mengadili kehidupan kita. Ataukah saudara-saudara kita masih kompromi dengan dosa, kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Kita belum sepenuhnya dalam pemurnian dan pertobatan diri, sehingga berdampak pada cara dan aktivitas hidup kita setiap hari. Nah, saudara-saudara, hidup dalam pertobatan artinya kita mau untuk memperbaharui diri. Dan lewat
pembaharuan hidup, maka kita dapat menyambut, kita dapat menerima Kristus yang telah datang dan yang akan datang kembali dengan hati yang bersih. Tetapi juga bukan hati yang bersih, bagaimana pikiran kita yang jernih dalam kemurnian hidup. Artinya orang ada persiapan hidup yang benar. Kita memiliki persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya materi yang kita persiapkan, bukan hanya urusan pribadi, bukan hanya keinginan atau kebutuhan diri, tetapi hidup yang pertama-tama kita siapkan sehingga kehidupan kita juga selalu dilayakkan untuk menyambut kehadiran kedatangan Kristus dalam kehidupan atau di tengah dunia ini. Bahkan ini juga saudara-saudara dapat berdampak dalam kehidupan kita setiap hari. Pembaharuan diri dalam pertobatan itu juga saudara-saudara dapat berdampak bagi kehidupan kita saat ini. Apalagi saat kita berada dalam suatu kerukunan, keluarga besar, ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau orang keluarga besar singgah wulur. Kalau yang 3 kakak adik itu orang tua, keluarga wulur apa? Wulur rompis. Kalau singal yang satu, yang singal orang tua. Orang kan singal wulur. Ini orang orang tua lah singal apa? Itu singal wulur rompis. Kalau yang singal apa? Orang belum tahu. Ini tante singal wulur. Ini rentu nenek wulur. Ini wulur rosulung dan wulur bolang. Yang singal orang tua ya. Kalau wulur kan wulur rompis. Wulur rompis itu tete Singal tuen. Wulur rompis orang pe papa. Ada tak bermaksud rompis mama wulur. Di singal pe mama. Iya. Tuen, betul. Orang juga harus tahu bersama supaya saudara kan supaya orang lebih memahami tentang bagaimana juga silsilah dari keturunan yang ada. Nah saudara-saudara, kita harus ingat bersama bahwa di dalam diri ini, di dalam patorang diri mengalir darah singal wulur. Nah, itu yang harus kita pahami dan mengerti bersama. Walaupun ada yang tak campur-campur, tak campur dengan darah lain, darah kouro, darah siwu, darah lantang, darah keluai dan sebagainya. Tetapi harus selalu kita pahami dan memahami bersama, kita ada dalam suatu kesatuan. Mengalir dalam kehidupan kita darah singal, mengalir dalam kehidupan kita darah wulur. Yang penting yang lain bukan darah tinggi, bukan darah rendah, darah kotor dan lain sebagainya, tetapi mengalir darah singal dan wulur dalam kehidupan kita. Di tengah perbedaan selalu kita dituntut untuk mewujudkan persatuan. Kita selalu dituntut untuk mewujudkan perdamaian, keharmonisan, chemistry atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Itulah fungsinya sebuah rukun, saudara-saudara. Apalagi orang ada dalam suatu payung, orang ada di bawah satu atap yang sama. Rukun keluarga, sehingga rasa kekeluargaan itu harus nampak. Rasa kekeluargaan itu harus diwujudkan. Apalagi orang ada dalam suatu organisasi rukun yang ada. Banyak sekali organisasi menggunakan nama rukun-rukun, tetapi rukun keluarga ini merupakan suatu hal yang sangat berharga. Ada rukun martare cuma DP label yang rukun, tetapi di dalamnya tidak rukun. Kita ada dalam suatu organisasi rukun. Nah, dan dalam rukun itu, saudara-saudara, ada hal yang penting yang harus kita wujud nyatakan, yaitu kehadiran kita di setiap pertemuan yang ada. Orang boleh baku-baku dapat di dalam pertemuan yang ada. Kalau dulu
Torang baku dapa nanti kalau ada pesta, siapa yang kawin, torang baku dapa di sana. Nanti ada duka, baru torang baku dapa di sana. Mat ini tiap bulan 2 kali torang baku dapa. Sehingga di dalamnya dituntut kehadiran, dituntut kerajinan kita. Walaupun juga saudara-saudara rukun, tetapi kita harus mengingat kewajiban kita dalam organisasi rukun yang ada. Jangan cuma karena nah, ini kembali lagi diingatkan saudara-saudara dalam rukun, dalam organisasi, apalagi ada keuangan dalam rukun. Jangan karena cuma masalah doi, jangan cuma karena nyanda isi kumpulan, jangan cuma karena tidak sesuai dengan apa yang torang inginkan, maka terjadi suatu keretakan atau ketidakharmonisan di antara kehidupan kita. Damai itu saudara-saudara perlu untuk diperjuangkan. Sehingga di Natal ini biarlah kita semua selalu ada dalam damai, dalam sukacita, hidup baku-baku baik, hidup baku-baku hargai, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi, supaya orang di Natal nanti tidak ada beban. Ketika orang melepaskan pengampunan, ketika kita mau memiliki kerendahan hati, tetapi juga bagaimana kita mau juga menjadi sumber pembawa kedamaian bagi kehidupan orang lain. Karena Kristus datang ke dalam dunia membawa damai, kita pun telah memiliki damai dan mau menyalurkan damai itu dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita akan selalu diberkati, hidup dalam kerukunan, hidup dalam ketentraman, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Oh, betapa indahnya dan betapa hebatnya bila saudara seiman, saudara-saudara hidup dalam persatuan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan menjadi bagian dalam perjalanan hidup. Amin. Saudara-saudara, kita